Nah, untuk kali ini saya akan melakukan pemupukan alpukat ya sobat semuanya. Kita tambah lagi. Nah, ini yang sebelah sini tadi belum. Nih, pupuk organik kohe ayam. Nah, ini ya sobat, seperti ini dolomitnya ini sobat. Jadi untuk pupuknya sama kapur dolomitnya tinggal diberikan melingkar ke atas. Untuk kapur dolomitnya kalian pasti tahu sendiri ya, kegunaannya itu untuk menetralkan, juga bisa untuk meningkatkan pH. Jadi kalau penggunaan pupuk kimia itu memang kalau berlebihan itu tidak baik ya, untuk khususnya untuk tanahnya sobat. Kalau untuk tanaman dia pasti sangat subur, tapi kalau untuk tanah sendiri dia nanti lama kelamaan akan keras ini sobat. Jadi pupuk kohenya ini sendiri untuk menggemburkan tanah dan juga menyuburkan tanah ya sobat. Nah, jadi dua itu tadi, antara pupuk kohe organik dan juga kimia, ini saling menguntungkan baik untuk tanaman maupun untuk tanahnya sendiri sobat. Kalau lebih baiknya itu gunakan kohe kambing ya sobat, karena itu untuk unsur kaliumnya agak sedikit tinggi, jadi untuk proses pembuahan itu cepat ya sobat. Kalau untuk kohe ayam itu unsur nitrogennya yang banyak sobat. Jadi karena kemarin ini untuk kohe kambingnya belum ada, jadi saya berikan dulu pupuk kohe ayam, karena ini juga musim hujan, jadi nitrogennya nanti tambah banyak supaya pertumbuhannya juga semakin cepat sobat. Kemarin juga di bulan Mei sudah saya berikan untuk kohe organik, kohe kambing ya. Sobat bisa lihat videonya di sini. Di bulan Mei ini sudah September akhir, berarti jangka waktu 4 bulan sobat. Biasanya itu saya berikan 3 bulan, tapi karena kemarin kemarau jadi tidak saya berikan. Dan ini karena sudah memasuki musim hujan baru saya berikan sobat. Jadi saya fokusnya ini untuk pembesaran dulu ya sobat, pertumbuhan. Ini karena bahannya juga masih sedikit kecil sobat. Tapi kalau ini dipaksa untuk pembuahan sebenarnya sudah bisa sobat. Karena dari segi umur dan juga untuk buahnya sendiri ini sebenarnya sudah mampu untuk berbuah. Tapi sengaja saya belum buahkan, saya besarkan dulu buahnya supaya nanti untuk buahnya bisa kuat banyak dan juga besar sobat. Nah ini ya. Nah itu kemarin sisa jagungnya. Nah itu juga sobat. Ini sudah besar-besar dan tinggi. Cuman kalau ketinggian juga tidak baik sobat. Nanti panennya agak susah. Jadi saya buat sedikit pendek tapi rimbun, nanti supaya buahnya ini di sekitar ini banyak, panennya juga gampang. Nah ini kebetulan belum diolah lahannya, nah belum sempat. Jadi nanti di musim hujan tetap ini tanaman selanya pasti jagung sobat, supaya tidak kosong untuk tanahnya. Jadi saya selingi dengan tanaman sela jagung. Nah ini sebenarnya bukan tanah saya sendiri sobat, ini tanah bapak saya sobat. Kemana dulu ini tidak ditanami, jadi saya tanami alpukat. Tapi berhubung komoditas di sini untuk tanaman jagungnya semakin banyak, jadi ini digunakan untuk tanaman selat jagung juga. Ini dulu juga pernah saya tanami cabai sobat, tapi karena di sini kekurangan air, jadi untuk cabainya tidak dapat tumbuh dengan baik. Tapi kalau alpukat ya alhamdulillah sobat, dengan perawatan yang baik tetap bisa tumbuh seperti ini sobat. Nah, ini nanti untuk di musim kemarau tahun depan ya sobat. Ini rencananya baru saya mau buahkan. Nah ini sobat, saya perlihatkan untuk yang di sebelah sini ya sobat. Kemarin sudah ada yang berbuah sobat, yang baru pertama kali. Nah ini ya sobat,
Ini tumbuh lagi, pembungaan itu banyak. Nah, ini sobat yang belajar berbuah itu ini jenisnya Miki sobat. Nah, ada lagi ini ya. Nah, ini yang di situ juga ada sobat. Tapi untuk yang lainnya yang jadi itu cuma ada 4 itu kemarin saya hitung sobat. Untuk yang lainnya baru mulai muncul bunga, tapi ini, nah ini ya sobat. Ini ada yang terubus bukan bunga. Ini karena mungkin ya karena ini mau musim hujan. Akhirnya datang banyak lagi. Akhirnya untuk jalan bunganya ada yang menjadi tunas daun lagi sobat. Nah ini loh sobat, banyak lagi sobat. Nah, oke. Nah, oke sobat, kita kembali lagi untuk yang ke lahan alpukat yang tadi sobat. Untuk pemupukan seperti ini ya sobat, itu kalau di daerah lain itu beda-beda sobat, tergantung dari jenis tanah, kemudian suhu atau iklimnya, juga dari pekebunnya, atau mungkin yang sudah ini yang pekebun yang sudah senior, berpengalaman, sudah pernah membuahkan, atau yang baru pemula ini beda-beda sobat. Tapi kalau di tempat saya ini ya, khususnya di pohon ini yang ada di lahan ini semua, kalau saya lakukan seperti ini sudah terbukti sobat bisa subur. Padahal kalau di sini itu untuk lahannya tanahnya ini sendiri agak sedikit keras kalau musim kemarau sobat. Bahkan kalau untuk yang di lahan-lahan lainnya ini tidak ada sobat. Jadi sesuaikan saja untuk pemupukannya ya sobat. Sesuai dengan kondisi tanah, kesuburan pohonnya juga. Intinya kita bisa coba dengan eksperimen pemberian pupuk seperti apa yang sesuai untuk tanaman kita sendiri. Kalau dirasa referensi dari ini atau dari yang lainnya bisa menambah kesuburan ya boleh bisa ditiru, tapi kalau punya cara lain ya juga tidak apa-apa sobat. Ini saya akan lanjutkan dulu karena berhubung saya syuting sendiri tidak bawa tripod jadi agak susah ini sobat kalau harus melakukan pemupukan sekaligus direkam. Nah, jadi akan saya lanjutkan dulu. Nah, terima kasih ya sobat semua yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.